Ya, ini adalah Oppo Find X8 Pro. Akhirnya, flagship non-foldable Oppo kembali hadir resmi ke Indonesia. Kalau kalian mencari smartphone Oppo terbaik yang bisa kalian beli saat ini atau tahun 2024, Oppo Find X8 Pro ini adalah jawabannya. Jelas, ini smartphone flagship sejati. SoC-nya Dimensity 9400 dengan Antutu 2,7 jutaan. Punya 4 kamera 50 megapiksel semuanya. Layarnya AMOLED 120Hz, RAM langsung 16GB, storage langsung setengah terabyte. Kameranya udah co-develop bareng dengan Hasselblad. Dan yang penting untuk Indonesia adalah ada pabriknya yang satu ini ya. Walaupun mungkin kelihatannya bercanda, tapi saya beneran mengapresiasi Oppo soal adanya pabrik ini. Oke, sebelum tim mendang-mending keluar-keluar, ya langsung aja kita sebut harga smartphone ini yang udah kelas flagship ini ada di kelas 19 jutaan. Wah, buset bang, dengar harganya langsung skip bang. Tenang, kita nggak nyuruh kalian buat beli smartphone ini kok. Kalian mau beli atau nggak beli terserah ya. Tapi jangan cuma karena harganya kalian jadi nggak belajar mengenai teknologinya. Karena Oppo tuh kalau bikin flagship itu keren ya. Nggak percaya? Makanya simak review kita kali ini. Oke, akhirnya setelah sekian lama hilang, Oppo kembali menghadirkan flagship Find X series-nya ke Indonesia. Terakhir yang kami review itu tahun 2022, yaitu Oppo Find X5 Pro. Yang udah ngikutin Jaga sejak lama, pasti udah nonton yang satu ini. Kalau belum nonton, mungkin karena kalian belum subscribe. Jadi tahu dong harus ngapain. Oke, Oppo Find X8 series kali ini hadir dalam 2 versi. Ada Oppo Find X8 biasa dan ada yang Pro. Yang di tangan saya ini dua-duanya yang Pro ya. Nah, perbedaan signifikannya dari yang Pro dan non-Pro lebih ke harga dan urusan desainnya. Kalau kalian nyari yang compact dan lebih mirip ke iPhone 16, ambilnya Find X8 yang biasa. Nah, gimana? Nggak gitu kelihatan kan kalau dalam kondisi layar dimatiin seperti ini? Sisi frame-nya juga agak-agak mirip nih ya. Nah, kalau kalian cari yang besar dan teknologi paling canggih, ambil yang Find X8 Pro yang dari tadi di tangan saya ini. Mudah kan? Nah, untuk video kali ini kita akan lebih fokus untuk bahas versi Pro-nya. Untuk yang non-Pro nanti mungkin kalau kita sempat kita bikin video terpisah ya. Nah, kita mulai dari isi paket penjualan dulu ya. Di sini tentu ada unit smartphone dengan screen protector yang udah langsung terpasang. Lalu ada chargernya dong ya. Ini charger 80 watt SuperVOOC di sini ya. Lalu tentunya ada kabel USB-C, ada case, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Nah, kalau kita bicara soal desainnya, sebenarnya modul kamera besar di tengah seperti ini sudah dimulai sejak Oppo Find X6 Pro dan X7 Ultra juga seperti ini. Nah, sekarang diteruskan ke Oppo Find X8 Pro ya. Yang sedikit membedakan, kalau dulu itu back covernya dual tone, kalau yang ini satu tone warna aja ya. Dari fungsi, kami cukup suka dengan desain seperti ini karena 2 alasan. Pertama, modul kameranya ini secara natural akan jadi tempat bersandar dari telunjuk kita. Kedua, saat diletakkan di meja seperti ini, bodinya nggak goyang-goyang ya. Nah, itu jadi rata aja gitu. Nah, untuk material back cover itu dari kaca dan untuk frame itu dari metal tentunya. Ya, sekelas gini ya. Varian warna tersedia ada Space Black dan ada Pearl White. Untuk yang Pearl White seperti unit yang kami pakai sekarang. Nah, kalau diperhatikan ada motif-motif di back covernya yang memberikan kesan seperti mutiara di sini. Nah, untuk yang Pearl White ini setiap kameranya kelihatan seperti terpisah-pisah ya. Kalau yang Space Black, modul kamera kelihatan seperti jadi satu kesatuan. Finishing back cover untuk keduanya itu halus dan tidak meninggalkan bekas sidik jari. Untuk dimensi 162,27 kali 76,67 kali 8,24 mm, sementara bobotnya ada di 215 gram. Untuk flagship non-foldable bisa kita bilang ini nggak terlalu berat sebetulnya untuk flagship ya, kata kuncinya ya. Soalnya pesaing-pesaing lainnya itu tebalnya masih bisa di atas 8,5 mm dan bobotnya bisa mencapai di atas 220 gram. Kemudian dia punya IP rating di IP68 dan IP69. Jadi kalau IP68 dia bisa kecebur ke dalam air ya. Udah sering kita bahas. Nah, dia punya IP69 artinya dia tahan disemprot dengan air tekanan yang tinggi dan suhunya juga tinggi, bukan yang suhu biasa, bukan yang dingin. Jadi ini tekanan tinggi ini seperti semprotan di itu ya, di cucian mobil. Nah, itu kalau kesemprot nggak sengaja aman, nggak masalah. Tapi bukan berarti kami menyarankan untuk ini sengaja dibawa berenang, apalagi dibawa berenang ke laut atau dibersihinnya pakai alat steam cuci mobil. Jangan disengajain. Kalau nggak sengaja kena dia aman, tapi jangan disengajain. Karena sertifikasi ini kan memang hanya untuk jaga-jaga aja. Dan ingat, ini sertifikasi berarti dapatnya setelah keluar dari pabrik.
fisik. Ini bukan jaminan, tidak ada jaminan di sini. Ya samalah seperti kalian lulus SMA. Emang ada jaminan 4-5 tahun setelah kalian lulus SMA masih bisa kerjain soal-soal SMA? Oke, kita lanjut ke sisi kanan. Ada tombol quick button untuk mengendalikan zoom kamera dan juga bisa berfungsi sebagai tombol shutter. Catatannya, kalau di mode horizontal semuanya akan jalan, tapi kalau di mode vertikal zoom slidernya nggak jalan. Kalau buat ngambil foto tetap bisa. Nah, di sebelah quick button ada tombol power, lalu tombol volume up and down. Di sisi atas di sini ada 2 buah lubang mikrofon dan ada infrared blasternya. Ya, ada infrared blasternya di sini. Beralih ke sisi kiri ada alert slider yang berfungsi untuk mengganti notifikasi menjadi ring atau vibrate atau silent. Ini akan berguna ya, misalnya lagi meeting gitu lupa matiin suara notif tanpa perlu nyalain layar, kita langsung aja silent atau vibrate dengan cepat. Switch aja, cepret, beres. Kalau menurut kami slider gini lebih praktis ya. Entah kenapa yang mengawali pakai slider sekarang jadi pakai tombol. Kurang praktis. Beralih ke sisi bawah, ini adalah SIM tray dual SIM, tidak ada slot micro SD ya di sini ya. Nah, selain slot SIM fisik, smartphone ini juga sudah mendukung eSIM tentunya. Ya, tapi sayangnya kita cuma bisa pakai satu eSIM ya, satunya lagi kita pakai SIM card beneran. Nah, di sebelah slot SIM ada mikrofon, USB 3.1 Gen 1, lalu ada grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya ini stereo dengan pasangannya itu yang ada di bagian earpiece ya. Nah, untuk kualitasnya termasuk yang keren di sini. Suaranya lantang, detailnya oke. Untuk menikmati konten atau gaming ini udah kelas flagship banget lah pokoknya. Oke, kita beralih ke sisi depan. Ini layarnya 6,78 inci AMOLED Quad Curve Display. Resolusinya adalah 2780x1264 pixel. Untuk kecerahannya atau brightness diklaim 4500 nits untuk peak brightness ya. Tapi angka setinggi ini biasanya hanya untuk skenario tertentu saja. Nah, kalau kami sih ngujinya di skenario yang lebih umum. Untuk indoor maksimum brightness-nya itu ada di kisaran 800 nits. Ini udah tinggi banget buat indoor ya. Nah, untuk simulasi outdoor dia bisa mencapai 1180 nits, hampir 1200 nits tanpa banyak syarat dan ketentuan. Dan ini sudah sangat terang. Penggunaan outdoor bukan masalah ya. Nah, terkait warna layar di sini ada beberapa mode warna, ada mode natural, pro dan vivid. Mode defaultnya adalah natural dan ini sudah cocok untuk edit konten karena gamut coverage dan volumenya itu udah diarahkan ke 100% sRGB. Yang aneh itu saat kita setel mode layarnya ke Pro. Nah, kalau gamut coverage dan volumenya itu juga mirip di 100% sRGB. Jadi, baik natural maupun Pro sebetulnya nggak terlalu jauh beda. Nah, kalau mau layarnya lebih gonjreng, ya asik buat nonton film atau main game ya, bisa pasang di Vivid. Yang ini lebih diarahkan ke 100% DCI-P3. Nah, untuk refresh rate-nya ini up to 120 Hz dan ini adaptif dari 1 sampai 120. Jadi kalau misalnya di home screen itu lagi nggak ada aktivitas, ini bisa turun ke 1 Hz. Nah, untuk touch sampling rate-nya itu belum ada info ya berapa Hz ya, tapi yang jelas layarnya udah sangat responsif. Harusnya layar smartphone flagship memang seperti ini. Nah, terdapat fitur always on display dan ini ya sudah seharusnya ya beneran bisa diatur selalu menyala. Di sisi layar ini ada in-display fingerprint scanner yang menggunakan teknologi optical. Proses unlock-nya otomatis ini cepat dan responsif. Nah, ngomongin bezel layar, ini udah terhitung sangat tipis ya di 1,9 mm dan simetris di seluruh sisinya ya. Ini dimungkinkan berkat seluruh sisinya yang melengkung. Nah, lanjut kita ke atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel. Ini adalah sensor Sony IMX615, ekuivalen dengan 21 mm. Jadi, selfie-nya ini cukup lebar. Bukaannya f2.4, ini fix fokus dan berekaman video sampai dengan 4K 60 fps. Mantap ya, mantap gitu dong Oppo. Nah, kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada modul kamera utama yang Oppo sebut sebagai Hasselblad Master Camera System. Kamera terdiri dari kamera ultra wide 50 megapiksel dengan focal length di 13 mm. Sensornya pakai ISOCELL JN5 ya. Bukaannya f2.0 dan ini adalah kamera autofocus. Ya, ultra wide-nya autofocus. Lalu untuk kamera utamanya atau kamera wide-nya 50 megapiksel, ini focal length-nya ada di 23 mm. Ini pakai sensor Lithia 808. Ini sensornya hampir 1 inci atau tepatnya 1/1,4 inci. Bukaannya f1.6 dan ini dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Kemudian ada kamera periskop 50 megapiksel juga. Ya, ini telenya ya. Untuk focal length-nya 73 mm, sensornya Lithia 600. Bukannya f2.6, lumayan lebar, dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer juga. Kemudian ada kamera periskop kedua ya, 50 megapiksel lagi, 135 mm. Ini focal length-nya jadi panjang. Untuk sensornya pakai Sony IMX858. Bukaannya f4.3. Tentunya ini juga pakai Optical Image Stabilizer. Nah, ini namanya smartphone dengan kamera monster baru ya. Spesifikasinya semuanya luar biasa.
Dual periscope telefoto merupakan hal yang langka banget saat ini. Untuk video recording, semua kameranya bisa 4K 60 fps rata. Ini juga ciri khas smartphone flagship sejati. Ya, kok nggak 8K bang? Kalau buat kami sih ya, saat ini 8K atau 8K itu keren, tapi belum di level yang wajib banget ada di sebuah flagship. Selama udah bisa 4K 60 fps di semua kameranya dan hasil konsisten, kami udah happy banget di kelas flagship ya. Tapi lebih detailnya nanti cek di pengujian kamera. Oke, fitur ekstra kamera ada banyak ya. Bisa dilihat aja di menunya nih ya. Nih, lihat nih, banyak banget fitur ekstra kameranya. Oke, kita masuk ke spek internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 9400. Ini adalah SoC terkencang dari MediaTek di tahun 2024. Ya, belum lama ini kita pernah bikin videonya ya khusus mengenai SoC yang satu ini. Nah, kalau kalian mau pelajari detail teknisnya bisa cek di dalam video yang itu. Untuk RAM di sini 16 GB LPDDR5X. Untuk storage-nya setengah terabyte UFS 4.0. Tidak ada varian RAM storage lain, cuma ada ini aja 16 GB RAM dan setengah terabyte di storage. Untuk baterai saya nggak tahu kenapa nggak dibilang 6000 ya, mungkin Oppo mau jujur banget, baterainya adalah 5910 mAh. Ya memang tahun 2024 akhir sampai ke tahun 2025 kita akan sering lihat flagship body tipis tapi baterainya bisa jumbo sebesar ini. Kalau di Oppo ini katanya berkat teknologi silicon carbon battery, makanya kapasitasnya bisa naik drastis. Sebagai gambaran, Oppo Find X7 Ultra tahun lalu tebalnya 9,1 mm, baterainya 5000 mAh. Yang sekarang Find X8 Pro 8,2 mm, baterainya 5910 mAh. Lumayan jauh kan? Nah, untuk charging kabelnya dia support sampai 80 watt super VOOC. Untuk protokol PD yang lebih umum, kita bisa lihat dia jalan di kisaran 55 watt. Jadi cukup kencang juga kalau pakai PD. PD ini kalau kita pakai charger laptop atau charger yang gun charger yang ada tulisan USB PD. Nah, untuk wireless charging dia support 50 watt AirVook wireless charging. Nah, untuk mencapai kecepatan maksimal baik wired maupun wireless itu wajib pakai charger khusus dari Oppo. Dan kali ini Oppo sudah menghadirkan wireless chargernya resmi loh ke Indonesia. Untuk reverse wireless charging bisa jalan juga sampai 10 watt. Ini lumayan untuk charging TWS atau smartwatch yang mendukung. Kalau dia nanya bypass charging gimana? Sayangnya belum ada di sini. Nah, untuk sensor-sensor jelas lengkap dong ya, nggak ada yang dipangkas kalau flagship seperti ini. Sensor esensial ada semua di sini. Untuk fitur keamanan dia pakai in-display fingerprint scanner, ada face unlock juga tentunya. Konektivitas tentunya 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya aman. Support eSIM jelas, Wi-Fi 7 juga udah bisa di sini. Wi-Fi sharing tersedia. Bluetooth-nya udah versi 5.4. Bluetooth codec-nya juga segudang di sini ya. Mau SBC, AC, LDAC, EHDC dan keluarga aptX juga bisa. USB OTG jelas bisa. NFC juga ada. Nah, untuk display output via USB-C jelas bisa ya, tinggal colok aja ke monitor eksternal atau ke proyektor. Nanti layarnya bisa di mirror ke sana ya. Lumayan, paling nggak bisa di sini ya. Untuk saat ini fitur ini memang biasa ditemukan cuma di smartphone flagship kelas atas aja. Nah, hal yang diunggulkan Oppo terkait konektivitas adalah fitur Share with iPhone ya. Ini akan berguna kalau Oppo kita dijadikan pendamping dari pengguna iPhone atau pendamping kalian pengguna iPhone. Bisa juga ya, bisa juga. Syaratnya kita harus install aplikasi O+ Connect dari App Store di iPhone. Nah, nanti ketika mau kirim file atau menerima file antar perangkat dengan O+ Connect kita bisa transfer file dengan sangat cepat ya. Mirip seperti AirDrop atau QuickShare tapi akan lebih cocok untuk penggunaan personal ya nih ya. Oke, kalau untuk OS dia pakai Color OS 15 berbasis Android 15. Terkait Android update, Oppo menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Untuk iklan sampai saat video ini dibuat sih nggak ada ya iklan yang intrusif di sini. Kalaupun ada biasanya penawaran dari App Market dalam bentuk notifikasi aja. Tapi karena ini notifikasi bisa aja dengan mudah dimatikan. Nah, kalau bloatware itu emang ada, tapi sebagian besar juga bisa di-uninstall, jadi bukan masalah besar. Sayangnya nih masih ada aplikasi seperti ini nih. Sekilas hanya seperti aplikasi untuk akses card via NFC, tapi lihat aja deh kita disuguhkan apa di dalamnya ya. Ingat ya, ini bukan cashback. Hati-hati, oke? Nah, untuk fitur OS, Oppo kali menyematkan beberapa fitur AI. Ya, pertama ada AI Photo Remaster. Ini adalah sekumpulan fitur AI yang terdapat dalam fitur galeri bawaan Color OS di smartphone ini. Nah, ada apa aja? Pertama, ada AI Clarity Enhancer. Ini dikatakan bisa membuat foto resolusi rendah jadi lebih HD ya, lebih jelas. Lalu ada AI Unblur. Nah, kalau yang ini bisa membuat foto yang blur jadi lebih jelas. Sejauh kami tes
sih kalau blurnya tipis dan objeknya masih kelihatan, bentuknya jadi bisa oke. Tapi kalau blurnya parah banget ya emang sulit untuk diperbaiki ya. Lalu ada AI Reflection Remover. Nah, biasanya kalau kita foto objek di depan kaca akan ada bayangan-bayangan gitu. Nah, dengan fitur ini bayangannya bisa dihapus tanpa merusak objek utamanya. Lalu ada AI Reimage. Nah, wajah kita bisa diubah nih. Jadi seperti gambar ya di sini ya, seperti gambar. Keren juga kalau kayak gini ya. Kemudian ada AI Toolbox. Ini merupakan sekumpulan fitur AI yang ditujukan untuk produktivitas. AI Toolbox ini bisa kita temukan di dalam Smart Sidebar. Di dalam AI Toolbox ini ada fitur-fitur seperti AI Summary. Dengan fitur ini kita dapat merangkum tulisan dari notes ataupun artikel-artikel saat kita lagi browsing. Ada AI Speak. Nah, soal namanya Speak, nah dia bisa membacakan artikel yang dari teks, jadi kita bisa dengar suaranya gitu. Lalu ada AI Writer. Fitur ini bisa kita gunakan saat di aplikasi yang punya fitur input untuk mengetik seperti chatting, notes, dan email. Kita tinggal tulis saja mau membahas tentang apa. Nanti AI-nya akan generate teks yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya bingung mau nulis email ke HRD untuk izin cuti misalnya ya, tinggal kasih tahu aja ke AI-nya mau tulis email cuti ke HRD, tanggal berapa, nama HRD-nya siapa, misalnya ya, dan lain-lain. Isiin di situ semua. Nah, kalau udah klik generate, nanti langsung jadi email. Fitur Gemini dan Circle to Search juga ada di sini. Ini tentunya hasil kerjasama antara Oppo dan Google. Oke, lepas dari AI, kita bahas performa. Ya, kita mulai dari benchmark dulu. Di setting baterai, by default mode performanya ada di balance. Untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, kita perlu atur dulu setting baterainya menjadi performance mode. Kita mulai dari Antutu 10 dulu. Kita dapat di kisaran 2,7 jutaan. Tinggi banget ini sih, tinggi banget. Lalu Geekbench 6, single core di 2908 dan multi core di 8801. GFX Bench Cartridge Offscreen 1080p 169 fps. 3D Max Slingshot Extreme Unlimited graphics core di 37125. 3D Max Solar Bay dapat 44 fps. Nah, sekarang coba kita lihat stress testnya dengan 3D Max Wildlife Stress Test. Base score-nya ada di 13.239, lowest score di 8.085. Jadi stability-nya ada di 61,1%. Ada penurunan performa di putaran ke-16 dan ini biasanya karena suhu. Solusinya, kipasin aja. Stability-nya bisa naik jadi 98%. Mantap Kak tuh. Nah, dari pengujian sintetik, performa yang diberikan jelas terlihat monster banget. Bisa dibilang ini bersaing dengan bahkan Snapdragon 8 Elite loh sebetulnya ya. Nah, kalau gini kan seru ya. Ada persaingan sengit antara SoC kelas flagship seperti yang satu ini. Oke, langsung sekarang kita lihat ke arah gaming. Untuk dapetin performa yang maksimal, kita menggunakan mode baterai di High Performance Mode ditambah dengan mengaktifkan Pro Gamer Mode di Overlay Game Tools yang satu ini. Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Setting grafisnya bisa sampai ultra dan refresh rate juga bisa sampai ultra. Nah, saat dicoba, game ini bisa jalan dengan lancar di 120 fps. Terlalu enteng nih game ya untuk SoC sekelas ini. Mantep bener, mulus, lancar. Lalu kita lanjut ke Real Racing 3. Game balapan yang satu ini sayangnya masih belum optimal ya. Refresh rate-nya masih nyangkut di 60 Hz. Apapun setting refresh rate yang digunakan. Semoga nanti ke depannya Oppo bisa nge-update softwarenya supaya lebih banyak lagi game yang bisa jalan di atas 60 fps. Lanjut ke Subway Surfers. Di game ini juga sama, refresh rate-nya masih nyangkut di 60 Hz. Real Racing dan Subway Surfer itu bukan untuk lihat sekencang apa performa smartphone ini loh sebetulnya. Lebih kalau mau lihat bagaimana nyamannya jalan di atas 60 fps. Lanjut untuk PUBG Mobile, setting maksimum terbuka sudah layaknya smartphone flagship atau smartphone special gaming, yaitu Smooth Ultra Extreme di 120 fps atau HDR Extreme di 60 fps serta Ultra HD Ultra di 40 fps. Mantap banget nih, setting tertingginya udah kebuka semua. Tapi karena ini game kompetitif, menurut kami setting smooth dengan Ultra Extreme akan lebih asik karena frame rate-nya bisa nyampe 120 fps. Saat dimainkan juga aman, 120 fps lancar, nggak ada masalah. Kami juga udah coba mainin Battle Royale terus-terusan sampai 1 jam juga belum ada ngerasain frame drop. Mantap banget. Gyro aiming juga aman, gak ada masalah. Iyalah, sekelas gini gyronya pasti hardware dan bagus. Lanjut ke Genshin Impact. Karena SoC dipakai adalah kelas flagship, jadi kita langsung aja coba mainkan di setting highest 60 fps. Untuk smartphone sekencang ini, setting preset highestnya langsung mentok kanan ya. Visual efeknya langsung jadi high. Untuk skenario pengujian seperti biasa, traveling setengah jam. Dan hasilnya adalah ya 60 fps saja, rata. Genshin udah kurang menantang untuk sekarang. Itu tanpa pakai kipas pendingin, hasilnya udah sangat stabil. Rankingnya udah langsung S+, langsung mentok aja ya.
Dimensity 9300 saja udah ngelibas Genshin dengan mudah, apalagi si 9400. Semoga dalam waktu dekat Genshin bisa ngasih opsi paling nggak 90 fps lah ya, atau ray tracing gitu sekalian ya, biar lebih menantang nih di sini nih. Nah, lanjut sekarang kita cek suhunya. Suhu di sisi layar paling panas di 41 derajat Celcius dan di bodi belakang paling panas cuma 40 derajat Celcius aja. Suhu segini mah hitungannya cuma anget-anget aja, bukan suhu yang panas gimana gitu. Enggak, penyebaran suhunya juga sangat merata di seluruh sisi bodinya. Dan karena framenya metal, penyebaran suhunya juga bisa dirasakan untuk sekeliling framenya tentunya ya. Tapi yang jelas, kalau mau dimainkan berlama-lama, kami tetap akan selalu menyarankan pakai kipas, terutama kalau main di ruang non AC biar lebih sehat untuk smartphone-nya. Karena ingat, dingin atau panas sebetulnya bukan masalah SoC, ini masalah pendinginan di smartphone-nya sendiri. Untuk yang satu ini, smartphone yang satu ini pendinginannya keren banget. Lanjut, banyak yang nanya, Wuthering Waves. Setting graphics quality di high, semua setting rata kanan, frame rate ada di 60 fps. Jadi ini kita pakai setting maksimal ya. Untuk hasilnya ini mungkin pertama kalinya game Wuthering Waves bisa jalan stabil di 58-60 fps terus-menerus di smartphone yang pernah kami coba. Mau lagi jalan-jalan atau battle yang hardcore sekalipun tetap segitu-gitu aja. Serendah-rendahnya frame dropnya cuma ke 55 fps. Itu pun cuma sesekali doang. Kami belum coba bagaimana performa game ini di Snapdragon 8 Elite ya, tapi kalau sekarang kalian mau cari smartphone terbaik untuk Wuthering Waves, ya ini salah satunya. Emang dahsyat banget yang satu ini ya, dipadukan dengan Dimensity 9400. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Find X8 Pro nih. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Oke, untuk pengujian kali ini agak beda ya, karena saya ngetesnya lagi di tempat yang lain. Berhubung kondisi cuaca di kantor dan kondisi udaranya lagi kurang kondusif, makanya saya nggak bisa terlalu banyak ngetes di kantor. Jadi untuk pengujian kamera ini saya bawa jalan-jalan aja di Oppo Find X8 Pro nya untuk lihat kemampuan kameranya seperti apa. Seperti biasa yang saya mau cek pertama kali adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Untuk kemampuan video sehari-hari atau vlogging hasilnya seperti inilah. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi sih dari segi kualitas nggak ada masalah, nggak ada protes, sudah kelas flagship banget lah ini. Nah, masih ngomongin mikrofon, di sini ada fitur yang namanya Sound Focus. Kalau dari deskripsinya sih, ini akan mengurangi noise di background dan suara vokal akan jadi lebih jelas. Oke, kita coba nyalakan dulu. Nah, kalau ini adalah contoh suaranya kalau fitur Sound Focus ini dinyalakan. Gimana teman-teman? Bisa dengar bedanya nggak? Ini kondisinya fitur Sound Focusnya nyala. Ini saya coba matikan lagi. Nah, gimana? Apakah teman-teman bisa dengar bedanya? Oke, dari segi kualitas gambar, kamera selfie-nya ini sudah sangat keren ya. Detailnya sangat tinggi dengan ketajaman yang pas. Skin tone cukup mendekati warna aslinya. Dynamic range tergolong standar. Di pencahayaan yang bagus sih nggak ada masalah. Tapi saat di situasi area gelap dan terangnya tuh cukup kontras, terlihat area highlight-nya jadi overexpose. Kalau di bagian wajah cenderung aman, bahkan tergolong bagus banget. Di sini ada fitur Dolby Vision HDR untuk meningkatkan dynamic range di videonya. Tapi sayangnya fitur ini ada syarat dan ketentuannya. Seperti hasil videonya hanya bisa diputar dengan optimal di device yang support aja. Misalnya kita mau playback dari PC Windows, video playernya juga harus mendukung. Agak ribet sih sebetulnya. Personally saya lebih milih fitur ini off aja untuk video sehari-hari. Kalau urusan stabilizer, aman ya. Resolusi manapun yang dipakai, videonya bisa stabil. Ya jelas harus dong ya, namanya juga smartphone flagship. Sekarang kita lanjut ke kamera utamanya. Dari segi detail sini udah mantep banget ya. Skin tone juga saya suka, nggak ada masalah. Terkait dynamic range, ini aman. Sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Mau kita setel di 30 fps atau 60 fps, itu bukan masalah. Nggak ada ceritanya dynamic range bagusnya cuma di 30 fps aja. Kalau di kamera utamanya ini aman ya. Yang saya suka juga dari kamera utamanya ini ada di natural bokehnya. Tanpa perlu pakai mode bokeh, kita sudah bisa mendapatkan bokeh tipis-tipis yang natural. Dengan jarak sekitar 1 meter seperti ini pun masih terasa kok bokehnya. Stabilizer video pun lengkap, mau di 4K 60 fps hasilnya stabil, nggak ada masalah. Mungkin dari kalian akan ada yang protes ya. Ya kok nggak 8K sih? Kalau menurut saya sih ya, 4K 60 fps dan beres di semua kameranya itu lebih penting sih. 4K 60 harusnya sudah lebih dari cukup untuk mayoritas pengguna. Malah ketimbang 8K atau 8K, yang agak saya sayangkan malah belum ada 4K 120 fps di sini. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Ultrawide-nya juga mantep ya. Video ultrawide-nya bisa sampai 4K 60 fps, kualitas gambarnya mantep, detailnya oke, dynamic range-nya juga oke meski belum sehebat kamera utamanya. Kalau di ultrawide-nya ini masih ada sedikit bagian yang overexpose kalau kondisinya ekstrim ya. Tapi di pencahayaan yang lebih oke gambarnya sih bagus-bagus aja.
Stabilizernya juga aman, kita mau pakai resolusi berapapun, videonya bisa stabil dan juga rapi videonya. Ultrawide-nya ini juga autofocus ya. Ini seperti fitur wajib untuk semua smartphone flagship di kelas seperti ini. Jarak fokusnya pun super dekat, jadi bisa digunakan untuk keperluan makro juga. Lanjut kita ke kamera telefoto 3 kalinya, atau lebih tepatnya kamera tele 73 mm-nya. Saya paling suka focal length segini untuk bikin video produk. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu lebar juga. Bokeh naturalnya juga mantep. Kalau dari segi stabilizer memang belum yang stabil-stabil banget ya, tapi ini wajar untuk kamera telefoto. Cuman memang jarak fokusnya itu bukan yang super dekat. Jadi misalnya kita mau shoot makanan seperti ini, kalau jaraknya sekitar 1 meter gitu, objeknya tuh jadi blur. Jadi kita mesti menjauh sedikit. Atau kalau memang mau super dekat, kita bisa juga pakai kamera telefoto 6 kalinya. Atau lebih tepatnya tele 135 mm-nya. Kameranya ini punya jarak fokus yang lebih dekat ya. Jadi bisa dipakai untuk makro close up. Beberapa objek lebih keren kalau makronya pakai tele seperti ini. Tapi ya telenya dekat banget ya. Ini dengan jarak kurang lebih 1 meter bisa jadi kayak begini. Pori-pori wajah saya sampai jelas banget saking detailnya ini kamera. Untuk pengalaman multi kameranya juga sudah asik ya. Bisa kita lihat pindah-pindah kameranya sudah sangat smooth. Bisa saya bilang, sejauh saya nyobain smartphone Android, ini adalah yang paling mulus transisi antar kameranya. Di mode video kita juga bisa pindah-pindah antar kamera saat merekam video hingga 4K 60 fps. Tapi memang belum bisa pindah ke kamera selfie-nya. Hal yang perlu diperhatikan saat gonta-ganti kamera ini lebih ke kamera telefotonya. Di beberapa situasi, kamera telenya ini bisa pindah-pindah sendiri jadi zoom digital dari kamera utamanya. Tujuannya supaya pengguna bisa dapat gambar yang fokus terus sih. Tapi efek sampingnya gambarnya jadi pecah. Dan kalau kita lagi butuh kamera telefoto yang konsisten, ini agak ganggu sih. Sekarang kita coba di low light, kamera selfie-nya seperti ini. Videonya masih bisa cukup terang, stabilizer belum yang rapi-rapi amat sih hitungannya. Tapi masih di level yang wajar. Noise juga tergolong cukup bersih, tapi detailnya sih agak kurang oke menurut saya. Ada 2 hal aneh yang saya temukan dari kamera selfie-nya ini, terutama saat low light. Pertama, kalau kita pakai mode 4K 60 fps, noise di video jadi lebih terlihat, tapi detailnya jadi meningkat. Jadi kalau mau detail maksimal di selfie, kita mesti 4K 60 fps terus. Tapi kalau 4K 60 fps terus-terusan, hati-hati boros storage aja sih. Hal aneh kedua, meski saya rekam di 4K 60 fps, hasil videonya tetap jadi 30 fps. Ini sepertinya bug software ya. Harusnya tidak seperti ini. Malah sebetulnya video selfie-nya ini frame drop ke 24 fps. Mau 30 fps atau 60 fps, ujung-ujungnya di low light seperti ini videonya jadi 24 fps doang. Semoga isu software ini bisa diberesin Oppo ya. Sekarang kita tes kamera utamanya, hasilnya luar biasa ya. Di low light seperti ini pun detail masih tinggi, bersih dari noise. Sedangkan dari segi stabilizer kalau kita rekam di 4K 30 fps, jitternya masih terasa sedikit. Kalau mau lebih rapi, kita bisa pakai 60 fps aja. Stabilizernya bisa dilihat jauh lebih rapi dan hebatnya, kamera utamanya ini masih bisa menghasilkan gambar yang terang. Nah, terkait autofocus, sayangnya masih ada masalah di kamera utamanya. Seringkali gagal fokus atau bahkan nyangkut. Pindah-pindah fokusnya juga tergolong lambat untuk sebuah flagship, dan semoga ini bisa segera diperbaiki oleh Oppo ya. Untuk kamera lainnya, seperti ultrawide, masih cukup bisa diandalkan. Gambar masih cukup terang, noise minim, detail masih dapat, jitter stabilizer juga minim. Tapi belum bisa dibilang yang super stabil sih. Guncangan saat jalan masih terasa sedikit. Di mode 60 fps videonya bisa lebih rapi, tapi gambar jadi agak lebih gelap, dan itu wajar. Kalau untuk kamera tele, agak kurang optimal di low light ya. Selama belum ada opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya, saat ngezoom 3 kali atau 6 kali, seringkali malah jadi kamera utama yang di crop. Ini isu umum sih sebetulnya untuk smartphone flagship, sampai yang buah-buahan juga sama kok. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Kalau untuk foto sih luar biasa ya, detailnya tinggi, point and shoot langsung beres lah pokoknya. Dari kamera selfie, kamera ultrawide, kamera utama, sampai telefotonya, itu hasilnya mantep. Yang saya apresiasi dari foto-fotonya ini adalah Oppo terlihat berusaha membuat warna antar kameranya itu konsisten. Pergeseran warna pasti ada, karena sensor yang dipakai juga beda tipe kan. Tapi pergeserannya ini sudah sangat minim. Semua kameranya keren untuk foto, tapi kalau ditanya favorit saya, ada di foto-foto dengan kamera tele 3 kalinya. Saya suka foto portrait orang, dan focal length seperti ini menurut saya paling pas. Untuk fitur ekstra kita cobain beberapa. Ada slow motion. Ini contoh video slow motion dari kamera utamanya 1080p 240 fps.
Hasilnya cukup smooth, tapi kualitas gambarnya agak pecah ya. Sedikit berharap Oppo bisa kasih 1080p 120 fps aja, tapi dengan kualitas gambar yang lebih baik. Untuk saat ini sayangnya belum ada. Tapi menariknya, kita bisa slow motion pakai kamera telefotonya di 1080p 240 fps juga. Lalu ada fitur dual view video di mana kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus seperti ini. Catatannya cuma satu. Meski ada tombol zoomingnya di sini, tapi itu semua digital zoom ya. Kameranya tidak pindah ke kamera telefotonya. Untuk fitur ekstra sih saya sedikit berharap Oppo bisa beresin fitur manual videonya yang ada di ColorOS ini. Di mode manual untuk foto, kita bisa mengatur berbagai setting, termasuk aspek rasio. Tapi di mode manual untuk video, di sini kita dipaksa untuk pakai 21:9. Sedangkan untuk konten sosmed, normalnya kan kita pakai 16:9 atau 9:16. Oke, meskipun kameranya tergolong keren, tapi saya merasa ada yang perlu diperbaiki. Pertama, dynamic range di videonya. Ini belum yang tergolong luar biasa ya. Mode Dolby Vision HDR-nya pun banyak SKB-nya. Lalu soal quick button, saya merasa softwarenya itu belum matang ya. Lalu di mode 60 fps, kamera tele 6 kali, autofokusnya masih belum optimal. Padahal di 30 fps aman-aman aja. Lalu di kondisi low light, video selfie-nya bisa frame drop ke 24 fps. Semoga Oppo bisa ngasih opsi untuk mematikan auto fps-nya. Lalu berikutnya terkait video 60 fps, selfie di low light, videonya nggak jadi 60 fps. Ini spesifik ya, khusus untuk kamera selfie-nya aja. Kalau kamera utamanya aman kok. Lalu ngomongin kamera utama, sayangnya autofocus di low light itu belum optimal. Semoga ini bisa segera diperbaiki. Lalu ya tadi itu, semoga ada opsi manual video dengan aspek rasio 16:9 atau 9:16 lah. Saat ngetes flagship seperti ini memang harus ekstra cerewet ya. Harapan saya tetap sama kok untuk semua smartphone flagship. Semakin tinggi kelasnya, harusnya semakin mudah juga pengalaman kameranya. Point and shoot hasil beres. Lalu fitur-fitur yang tersedia itu harus bisa jalan dengan baik. Dan untuk antusias kamera yang memang rela dibuat repot untuk ngulik fitur-fitur kameranya, itu juga harusnya bisa terpuaskan. Overall, kameranya Oppo Find X8 Pro ini keren, cukup bisa bersaing dengan flagship-flagship yang ada sekarang. Oppo masih butuh optimalisasi lagi terutama dari sisi softwarenya. Sekian pengujian kameranya Oppo Find X8 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk YouTube Local Video Playback ya. Jadi videonya di-download ya dari YouTube, lalu kita putar secara offline. Ini baterai baru habis setelah 26 jam 41 menit. Hasil yang luar biasa, bagus banget, di atas 24 jam loh ini ya. Lalu untuk YouTube streaming 1080p 30 menit ya, baterai berkurang hanya 2%. Mainan TikTok selama 30 menit, baterai berkurang 4%. Tadi kan pikir bisa 2 atau sampai 3% untuk TikTok, tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata TikTok di smartphone ini jalan di 90 Hz saat kita scrolling-scrolling. Sementara di video playback dia bisa turun sampai 30 Hz. Oh, ternyata begitu. Bahkan di 90 Hz pun itu sebetulnya masih normal-normal aja. Oke, lanjut untuk Genshin Impact setengah jam, highest 60 fps. Mentok ya, baterai berkurang biasanya kan 14 sampai 18%. Ini 10% aja tuh. Awet banget ya. Ya, dari video playback sampai kerja berat, baterainya tergolong irit yang satu ini. Sedikit gambaran ya, kita pernah nguji smartphone Snapdragon 8 Gen 3 baterai sekitar 6000 mAh. Dan pengujian kami untuk Genshin highest 60 fps setengah jam itu baterainya berkurang 13%. Itu sudah terhitung mantap. Kalau turunnya 15 sampai 17 atau bahkan 18%, kita udah anggap itu normal untuk highest 60 fps dan kenceng ya. Ini 10% dan dia jalan 60 fps terus. Ini nggak normal, ini irit banget. Oke, lanjut untuk charging. Untuk sampai 50% butuh waktu 21 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 51 menit. Lagi-lagi kenceng, di bawah 1 jam. Oke, kita lanjut untuk Netflix. Kita lihat L1 udah disupport tentunya ya, Full HD, lalu HDR10 bisa, Dolby Vision bisa, AV1 juga bisa di sini. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai resolusi 4K 60 dan udah support HDR. Untuk haptic feedback ini udah kelas flagship ya, untuk ngetik, untuk navigasi, untuk kamera haptiknya empuk, presisi dan nyaman. Oke, untuk harga, Oppo Find X8 Pro ini harganya ada di kisaran 19.999.000. Nah, kalau kalian nyari yang versi non Pro, Oppo Find X8 yang
yang RAM 12GB dengan storage 256GB itu harganya ada di 13.999.000. Sementara untuk yang 16/512 itu ada di 15.999.000. Nah, spesial untuk pengguna Oppo Find X series, kalian bisa mendapatkan layanan after sale spesial. Yang pertama, International Warranty Service. Ya, servisnya bisa internasional. Ada refresh service. Jadi pengguna dalam 1 tahun dapat menikmati beberapa kali pergantian anti gores secara gratis di seluruh Oppo Service Center di Indonesia. Lalu ada door-to-door repair collection. Nah, di sini Oppo bekerjasama dengan Grab untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna yang nggak bisa datang ke Oppo Service Center. Lalu ada juga free send-in repair service. Lalu ada premium lane. Di sini pengguna dapat menikmati premium lane bebas antri di seluruh Oppo Service Center. Lalu masih ada lagi eksklusif hotline, bahkan eksklusif engineer. Ya, setelah masa pre-order juga akan ada hadiah spesial. Nah, untuk lebih jelasnya, mending kalian cek aja di kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi software kameranya itu masih butuh sedikit perbaikan. Ada beberapa isu kecil seperti yang tadi Chris udah jelaskan ya. Kemudian masih ada aplikasi bawaan yang rasanya kurang pantas saja. Lalu, kalau kalian sebelumnya pengguna UI dari brand lain, ada baiknya kalian cari tahu dulu ya lebih dalam apakah ColorOS itu cocok untuk kalian atau tidak ya. Dan kemudian hal yang perlu diperhatikan terakhir adalah saking sedikitnya hal yang perlu diperhatikan, kita harus mengada-ngada nyebutin yang tadi itu, ya. Sebetulnya nggak perlu disebutin juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi seluruh aspek smartphone ini sebetulnya udah baik banget gitu. Kita harus mencari aja mana yang bisa kita protes. Rata sangat baik di seluruh aspek, tapi kami belum merasa ada aspek yang membuatnya jadi super terbaik. Nah, baterai luar biasa awet, tapi belum jadi juaranya. Ada yang berhasil lebih awet lagi. Kamera, foto dan videonya udah keren, tapi di kelas flagship seperti ini kayak belum merasa ada satu yang membuatnya unggul luar biasa, mutlak dibandingkan yang lain. Belum. Tapi itu keren banget. Fitur OS, sejauh ini fitur AI yang ada di sini emang banyak dan keren, tapi di tempat lain juga ada sih sebetulnya ya. Intinya ini adalah smartphone yang udah bagus banget. Tapi menurut kami Oppo butuh sesuatu yang membuatnya jauh berbeda dan benar-benar distinctively beda dibandingkan flagship yang lain. Nah, kalau kita bicara soal kelebihannya, memang banyak di sini. Untuk permudah kita bagi jadi 2 bagian ya. Pertama, apa saja kelebihan spesifik dari Oppo Find X8 Pro yang akan jarang dimiliki oleh pesaingnya. Lalu kita bahas kelebihan umum sebagai sebuah smartphone flagship. Pertama, dual periscope telefotonya. Jadi pengalaman zoomingnya asik aja di sini. Ini membuat celah zoom antar lensa jadi tipis ya. Celah zoom yang tipis antar lensa ini membuat digital zoomnya jadi nggak terlalu pecah. Lalu kemudian body smartphone-nya tipis dan nggak terlalu berat untuk kelas harganya. Layarnya udah quad curve, alert slider ada di sini, quick button ada, infrared blaster juga ada. Lalu ada IP68+69 bahkan. Chargingnya lumayan kencang. Charger masih ada dalam box. Support wireless charging yang super kencang juga. Kemudian ada layanan after sales yang keren banget dari Oppo. Nah, kalau secara umum kameranya tergolong keren untuk foto dan video. SoC-nya super kencang buat kelas harganya. Suhu bodinya juga nggak mudah panas saat diajak main game yang berat ya. Lalu desainnya kelihatan premium. RAM 16, storage setengah tera, update OS 4+5. Banyak fitur AI-nya, speakernya juga udah stereo. Lalu dia punya in-display fingerprint, NFC, dan 5G juga udah di sini ya. Support eSIM pula. Nah, jadi smartphone ini cocoknya buat siapa? Tentunya cocok untuk siapapun dari kalian yang mencari smartphone kelas flagship. Di ranah kelas flagship seperti ini, kita sudah bukan milih mana yang jelek, mana yang bagus. Pilihan yang ada saat ini sebetulnya bagus semua. Pertimbangannya adalah urusan fitur spesifik dan juga selera. Preferensi kalian, itu pertimbangannya. Terutama preferensi hasil foto, video, desain body, dan juga UI atau user interface-nya. Misalnya, kalian cocoknya dengan ColorOS dan memang nyarinya flagship, ya ini pilihannya. Kalau kalian merasa bahwa smartphone flagship sekarang terasa tebal dan berat, smartphone ini juga mungkin cocok untuk kalian pertimbangkan. Karena ya ini sedikit lebih ringan dan sedikit lebih tipis. Kalau kalian cari smartphone flagship dengan baterai super awet, ya bisa jadi ini salah satu pilihannya juga. Soal after sales, Oppo juga sudah menjadi salah satu yang namanya wangi banget nih untuk saat ini. Bagi sebagian orang ini tentunya penting juga ya. Akhir kata, terima kasih Oppo Indonesia sudah percaya Indonesia itu layak untuk menikmati smartphone flagship yang keren ini. Dan tentunya lewat jalur resmi dan ngikutin aturan pemerintah dong ya. Apalagi launchingnya juga secara global resminya di Indonesia. Keren banget Oppo Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.